Apa jadinya jika puluhan jenazah dikremasikan secara bersamaan? Hal unik ini disebut ngaben massal yang terjadi di Desa Adat Gepu, Nusa Penida, Bali. Tradisi ini diliputi juga dengan penggalian jenazah secara massal dan juga ritual yang menarik serta sangat sakral. Dan ini dia tradisi ngaben massal. Yang bantuin. Oh ya, acara ngaben massal ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dikarenakan acara ngaben perorangan biasanya cukup memakan biaya. Istilah di sininya ngelapin namanya, ngelapin atau bahasa kasarnya menjemput. Itu nanti diupacari pada saat ngaben. Selesai sarapan di rumah penyu, kita pun menuju ke tempat pemakaman setempat. Karena hari ini ada kegiatan penggalian jenazah yang nantinya akan dingabenkan secara massal. Total ada 23 jenazah yang akan dikremasikan secara massal di sini. Aku akan jelaskan sedikit kenapa ada ritual penggalian jenazah ini. Seperti yang kujelaskan di awal bahwa biaya upacara ngaben sangatlah besar. Maka jika ada warga yang keluarganya meninggal dan belum mampu melaksanakan upacara ngaben secara mandiri, maka sanak saudara yang berduka tersebut akan menguburkan jenazahnya sementara waktu dan menunggu waktu untuk dingabenkan secara massal. Dan jika waktu ngaben massal telah tiba, jenazah-jenazah tersebut akan digali kembali dan nantinya akan dikremasikan secara massal bersama-sama. Nuansa penggalian jenazah ini sangatlah mengharukan bagi para warga di sini, dikarenakan ini adalah terakhir kalinya mereka bisa melihat mendiang untuk terakhir kalinya. Setelah itu, jenazah yang telah digali dan dibersihkan akan dibawa ke pura untuk melakukan ritual dan didoakan. Disertai juga dengan tarian tradisional seperti ini.
Acara ngaben massal di desa adat Gepu ini sangatlah tradisional dan terasa sangat sakral. Seluruh warga di desa adat ini ikut berpartisipasi secara langsung dan bergotong royong. Acara ngaben massal ini telah disiapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan persiapannya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Dikarenakan masyarakat di sini masih membuat lembunya sendiri. Lembu ini adalah hal wajib di acara ngaben. Nantinya, lembu ini akan diarak warga dan menjadi wadah buat jenazah di saat kremasi nanti. Setiap jenazah haruslah mempunyai lembu ini. Oleh karena itu, nantinya ada puluhan lembu di acara puncak nanti. Tapi tidak hanya ada lembu di sini, melainkan juga ada singa. Perbedaan ini tergantung dari kasta sang mendiang. Lembu dan singa tersebut pun dikumpulkan di pura untuk persiapan arak-arakan nantinya. Dan juga ada badai di sini. Yang membedakan ngaben massal dengan ngaben biasa adalah di ngaben massal, badainya hanya ada satu untuk semua jenazah. Hal ini yang membuat ngaben massal ini lebih sedikit memakan biaya. Soalnya, jika ngaben terpisah, setiap jenazah wajib membuat badai perorangan yang dimana biaya pembuatan badai ini cukup mahal. Tapi walaupun ngaben massal, biaya yang harus dikeluarkan per jenazah pun lumayan banyak. Kisarannya 30-50 juta per jenazah menurut penyu. Oh ya, kebetulan juga ayah penyu adalah kepala desa atau disebut bendesa adat di desa adat Gepu ini. Yang perkenalkan tiang selaku bendesa desa adat Gepu, wendan mekar yang desa adat Gepu wendan sampun 10 tahun. Untuk kisah di Demun wendan ring desa adat Ante wau kandan yang mekar 2013 aja. Mungkin wendan margang Pelebon lukisan Demun yang kesuli dados panitia pina ketalor wendan dados bendese sepisan ketua panitia aniki wendan margang Pelebon pinanggal 17 Juli niki wenten pemargen Pelebon puniki wenten saking urunan sarong semeton sani medus. Dapur umum ini selalu sibuk menyiapkan makanan dari pagi, siang, dan malam hari untuk para tamu dan orang-orang yang membantu dalam acara ngaben massal ini. Dan nantinya biaya pengeluaran dari dapur umum ini akan dibagikan kepada 23 keluarga yang ikut serta dalam ngaben massal ini. Jadi lebih ringan dibandingkan ngaben perorangan.
Tradisi serta gotong royong masih sangat kental di desa adat ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi aku bisa merasakan kehidupan yang otentik khas Bali. Keesokan harinya, ritual dan upacara pun tetap berlangsung. Mulai dari iring-iringan para perwakilan jenazah dari keluarga besar, iringan sesajen atau banten, hingga proses penyiapan jenazah untuk dikremasi besok harinya. Hari ini adalah hari puncak, di mana kremasi berlangsung. Setelah didoakan di pura oleh para pemimpin agama, warga di sini pun mengarak lembu atau singa ke pemakaman tempat ngaben massal berlangsung nantinya. Setelah itu dimulailah kremasi massal. Seluruh lembu dan singa pun ikut dibakar secara serentak bersama jenazah untuk kembali kepada Sang Pencipta. Setelah api padam dan jenazah telah menjadi abu, sanak keluarga pun mengumpulkan sisa-sisa abu mendiang dan mengumpulkannya. Belum berakhir di situ, para sanak keluarga pun membawa abu mendiang ke pantai. Mendoakannya untuk terakhir kali. Dan melepaskan abu jenazah di laut terbuka.
pemakaman umat Hindu Bali atau lebih dikenal Ngaben. Tradisi ini sangatlah unik dan mengagumkan. Itu terlihat dari banyaknya proses ritual, ornamen, hingga banyaknya masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini. Dan ini dia tradisi unik di Indonesia, ritual Ngaben di Bali. Para saudara, kerabat, hingga tetangga pun mulai berdatangan untuk melawat ke rumah duka. Mereka datang dengan membawa perbekalan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, kopi, gula, dan lain-lain untuk tuan rumah yang berduka. Begitu juga sang tuan rumah pun menyajikan minuman, makanan ringan, hingga makanan berat untuk para tamu yang datang melawat maupun orang-orang yang membantu dalam upacara pemakaman ini. Di sini juga ada iringan lagu tradisional Bali dan Bayu pun ikut ambil bagian sebagai salah satu pemain musik tradisional ini. Tradisi Ngaben ini sangatlah penting bagi umat Hindu di Bali karena mereka percaya akan reinkarnasi atau terlahir kembali setelah kematian. Hari ini akan ada banyak ritual dan salah satu ritual utamanya adalah pemandian jenazah. Upacara ini dipimpin oleh pemuka agama setempat atau disebut pemangku. Diiringi doa, jenazah pun dimandikan dan proses ini dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan para saudara, kerabat, ataupun warga untuk melihat jenazah terakhir kalinya dan memberikan penghormatan terakhir. Proses pemandian jenazah ini dilakukan supaya jenazah bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta dalam keadaan suci dan juga supaya bisa terakhir kembali dalam kondisi baik nantinya. Masyarakat Dan juga supaya bisa terakhir kembali dalam kondisi baik nantinya. Masyarakat di sini saling membantu dan gotong royong di segala acara maupun ritual. Setelah proses pemandian selesai, jenazah pun dikembalikan ke peti jenazah sementara dan ritual pun tetap berjalan. Begitu juga dengan bacaan doa, serta para keluarga besar pun mencari hari baik untuk proses kremasi nantinya. Proses ini bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. lembu dan badi ini terbuat dari material yang mudah terbakar seperti bambu atau kayu dan dihias sedemikian rupa untuk nantinya dibakar bersama jenazah. Acara Ngaben seperti ini cukuplah memakan biaya. Biasanya bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi ini semua tergantung kemampuan finansial keluarga ataupun tingkat sosial dari sang almarhum. Acara pun dimulai dengan naiknya Agung Ditya ke atas lembu. Sebagai cucu, Agung Ditya mewakili pihak keluarga dalam iringan pelepasan sang nenek ke tempat kremasi. Tradisi ini layaknya sebuah festival yang meriah, dikarenakan ada iringan musik, ornamen yang berwarna dan eksotis, serta semua orang yang terlibat menggunakan baju adat tetanggaan Bali.
Sesampai di tempat kremasi, pemangku pun membacakan doa untuk pelepasan jenazah. Banyak juga sesajen yang disiapkan untuk keperluan ritual ini. Setelah itu, lembu pun dipotong bagian atasnya dan ditata dengan barang-barang serta sesajen untuk almarhum yang meninggal. Setelah itu, jenazah yang berada di bade pun dipindahkan ke lembu. Tibalah saatnya untuk kremasi. Lembu pun mulai dibakar, begitu juga semua barang-barang yang dipakai dalam ritual ini. Proses kremasi ini dilakukan secara terbuka. Setelah 1 jam berlalu, jenazah pun sudah dikremasikan dan saatnya untuk para sanak saudara mengambil sisa-sisa tulang dan abu almarhum. Setelah itu, abu jenazah pun dibawa ke pantai, didoakan lagi, dan abu jenazah pun dilepaskan di pantai untuk kembali lagi ke alam semesta.